Nanti saya juga mau bakar Quran, biar rame ikut bakar Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini katanya mau membakar Al-Quran. Dia menyarankan kepada para pengikutnya, bakarlah Al-Quran ini. Tapi kalau mereka membakar Al-Quran, kita juga tahu apa yang harus kita perbuat untuk mereka. Kita di sini membentengi fitnahan mereka, membatasi cacian mereka. Tapi kalau mereka membakar Al-Quran, di sini kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mereka. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Nanti saya juga mau bakar Quran, biar rame ikut bakar Quran. Tolong ya saudaraku di Indonesia, tolong diikutin contoh dan cara untuk membakar Al-Quran. Ya, tolong ya Al-Qurannya dibakar biar kalian bahagia dan sehat selalu. Saifuddin Ibrahim ini akan membakar Al-Quran. Dia menyarankan kepada para pengikutnya contoh cara membakar Al-Quran biar pengikutnya pun merasa bahagia dan tenang. Jadi seperti inilah kelakuan para pendeta itu. Mereka mengatakan agamanya itu agama ajaran kasih. Injil itu ajaran kasih. Jadi seperti inilah ajaran kasih yang asli. Mereka itu selalu mengatakan Al-Quran itu kitab gombal-gambul. Tapi kalau kita buktikan justru Alkitab itulah yang gombal-gambul. Kenapa? Karena Alkitab itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Tapi kalau Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan zaman modern, zaman sekarang ini, dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi. Yang harusnya dibakar yang bertuhan kepada manusia. Karena di perjanjian lama tidak diizinkan bertuhan kepada manusia. Lalu kenapa mereka ini bertuhan kepada manusia? Ini ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Di dalam pola pikir kalian, kalau kalian tetap dalam Al-Quran, kalian terintimidasi dan hidup kalian tambah susah. Kenapa? Karena semua bohong dan tipu-tipu itu ayat Al-Quran itu. Kalian harus sholat 5 waktu, buang-buang waktu itu. Orang hanya menyembah batu hitam, goblok. Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan ayat Al-Quran itu ayat tipu-tipu. Lalu bagaimana dengan Alkitab? Dikatakan di dalam Alkitab kalau langit ini punya tiang, tapi sampai sekarang belum ada ilmuwan yang membuktikan kalau langit ini punya tiang. Kalau langit punya tiang, otomatis pesawat itu selalu menabrak tiang langit. Dikatakan di dalam Alkitab kalau fungsi gunung itu untuk menahan gempa. Dikatakan di dalam Al-Quran, fungsi gunung ini untuk menyetabilkan bumi. Kalau fungsi gunung untuk menahan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Dikatakan di dalam Alkitab, ular makan debu, singa makan jerami. Apakah ada yang bisa membuktikan kalau ular itu makan debu, singa makan jerami? Dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu binatang daratnya, baru tercipta burung. Burung ini kan binatang darat. Inilah kesalahan Alkitab. Sebenarnya kalau kita mau berdebat dengan pendeta, cukup buka ini, maka pendetanya akan tumbang. Tuhan yang menciptakan, tentu Tuhan tahu bagaimana cara menciptakannya. Tapi Tuhan orang Kristen tidak tahu bagaimana cara menciptakannya. Kita lanjutkan. Saudara-saudara yang dari Aceh, dari mana-mana ya, supaya negara Indonesia terbebas dari kejahatan Al-Quran ini, bakar aja. Jangan diikutin Quran itu. Kitab suci paling gombal-gambul di seluruh dunia. Enggak ada. Anda cari pendiri agama yang memerintahkan pengikutnya untuk membunuh manusia lain karena beda agama. Hanya satu-satunya Islam.
Yang paling memalukan untuk kita laki-laki adalah ketika istri kita itu kita paksa banting tulang untuk mencari nafkah, sedangkan kita goyang-goyang kaki menanti donasi yang tak pasti. Itu yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim sendiri. Ini istri Saifuddin Ibrahim sendiri yang menceritakan Sarah Ayu. Sarah Ayu mengatakan, saya dipaksa banting tulang untuk mencari nafkah, sedangkan si Udin ini katanya ongkang-ongkang kaki menanti donasi yang tak pasti. Nah, ini yang paling memalukan buat kita para lelaki. Makanya si Sarah Ayu pun selingkuh bersama Febri anak MKC. Dadah Bang Boim. Nah, jadi kalau si Udin Bonga ini mengatakan dia ini sudah melakukan sebuah perbandingan agama antara ayat Al-Quran dengan ayat Bible, ini kebohongan Saifuddin Ibrahim sendiri. Kalau Saifuddin Ibrahim melakukan sebuah perbandingan agama, otomatis dia tidak murtad. Karena dikatakan di dalam Alkitab, sorga mereka ini hanya muat 141.000 orang. Kemudian terjadi peperangan di sorga mereka antara Mikail dengan naga. Di tempat abadi kok terjadi peperangan. Berarti Tuhannya kalah dengan setan ini. Karena lebih kuat setan daripada Tuhannya. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan sudah melakukan sebuah perbandingan agama antara ayat ke ayat, ini kebohongan. Saifuddin Ibrahim ini hanya melakukan sebuah perbandingan agama tentang pendapatan. Mana yang lebih banyak pendapatannya, Al-Quran apa Bible? Ternyata itu lebih banyak pendapatannya di Bible, lebih banyak donasinya di Bible. Karena di Islam itu nggak ada donasi. Tapi kalau masuk ke agama Kristen itu jadi pendeta, itu digaji. Gajinya itu tinggi sekali. Jadi jemaatnya itu semua dibohongin itu. Nah, kemudian ngalirlah gajinya ke pendeta ini. Makanya Saifuddin Ibrahim pindah agama. Karena ketika di pondok pesantren Darul Arkam dan pondok pesantren Al Zaitun, yang diceritakan Saifuddin Ibrahim ini selalu uang, selalu uang. Kenapa Saifuddin Ibrahim kabur dari pondok pesantren Al Zaitun? Karena dia meminta kepada Panji Gumilang ini agar dia menjadi bendahara, tapi tidak diizinkan oleh Panji Gumilang. Saifuddin Ibrahim sakit hati. Seperti itu ceritanya kan, Din? Makanya Saifuddin Ibrahim pun pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen. Jadi di otak si Udin ini cuman ada harta, wanita, janda. Itu ada di otak Saifuddin Ibrahim. Kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan dia ini sudah melakukan sebuah perbandingan agama, kapan kita debat? Karena saya sudah beberapa kali ngajak Saifuddin Ibrahim ini debat, tapi Saifuddin Ibrahim bunga duda tua ini tetap tidak mau. Dia terlalu banyak alasan. Kalau Saifuddin Ibrahim tidak siap menghadapi saya sendiri, ajaklah penolong-penolongmu, ajaklah kerabat-kerabat pendetamu. Kalian 5 orang, saya sendiri, insya Allah saya masih sanggup melawan kebohongan kalian ini. Jadi pada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.